Pernahkah Anda mendengar bunyi krek yang tidak menyenangkan di lutut? Atau merasakan nyeri ngilu saat naik tangga? Mungkin Anda juga sudah menganggap kekakuan di pagi hari sebagai hal yang biasa terjadi pada usia Anda. Jutaan orang berpikir bahwa nyeri lutut hanyalah bagian dari penuaan atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana jika saya katakan, itu adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kesehatan? Hari ini, kami akan membuktikan bahwa nyeri lutut bukanlah akhir dari segalanya. Dan kami akan menunjukkan bagaimana Anda bisa mengaktifkan kembali proses pemulihan alami sendi Anda tanpa operasi mahal atau suntikan. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan menyadari bahwa tubuh Anda sebenarnya mampu melakukan lebih dari yang Anda duga. Bayangkan sendi lutut Anda seperti sebuah engsel yang sempurna, dilumasi dengan cairan khusus. Cairan ini, yang disebut cairan sinovial, berfungsi memberi nutrisi pada tulang rawan dan memastikan gerakan sendi yang mulus. Tulang rawan sendiri adalah bantalan elastis yang mencegah tulang-tulang saling bergesekan. Selama sistem ini bekerja dengan baik, Anda bahkan tidak akan pernah memikirkan lutut Anda. Tapi, bagaimana jika sistem ini mulai bermasalah? Bagaimana jika pelumasnya berkurang dan bantalan tulang rawan mulai menipis atau aus? Dari sinilah kisah nyeri Anda bermula. Dan sekarang, kami akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengubah alur cerita ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita mulai dengan kesalahpahaman terbesar yang diyakini hampir semua orang. Kesalahan pertama, dan ini sangat fatal, adalah menganggap nyeri lutut itu disebabkan oleh usia. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar ini, bahkan mungkin kita sendiri pernah mengucapkannya. Yah, mau bagaimana lagi, umur kan sudah tidak 20 tahun lagi. Atau, di usia saya ini, memang wajar kalau ada yang sakit-sakit. Pikiran seperti ini memang terdengar logis dan menenangkan, seolah-olah kita jadi tidak perlu bertanggung jawab. Tapi sebenarnya, ini adalah jebakan berbahaya yang menghalangi kita untuk mendapatkan kembali kesehatan. Mari kita renungkan sejenak. Kalau begitu, mengapa ada lansia berusia 80 tahun yang lututnya berfungsi lebih baik daripada karyawan kantoran yang baru berusia 40 tahun? Apa mereka terbuat dari bahan yang berbeda? Atau jangan-jangan, masalahnya sama sekali bukan pada berapa lama kita sudah hidup di dunia ini? Bayangkan sendi kita itu seperti sebuah jam tangan Swiss yang mahal dan berkualitas tinggi. Jam itu diciptakan untuk bekerja tanpa masalah selama puluhan tahun. Tapi, apa yang akan terjadi jika mekanisme jam itu terus-menerus dibenturkan ke dinding, tidak pernah dilumasi dan dimasukkan pasir ke dalamnya? Tentu saja, jam itu akan rusak dengan sangat cepat. Dan Bapak Ibu pasti tidak akan bilang, "Ah, jamnya memang sudah tua." Bukan, kita pasti akan mengatakan bahwa jam itu digunakan dengan cara yang salah. Nah, dengan lutut kita, ceritanya persis sama. Lutut itu tidak menjadi tua atau aus, begitu saja dengan sendirinya. Kitalah yang membuatnya aus, karena cara berjalan yang salah, kelebihan berat badan, gaya hidup yang banyak duduk, dan ketidakseimbangan otot. Jadi, ingatlah ini baik-baik, sekali dan untuk selamanya. Usia itu bukanlah sebuah diagnosis penyakit, usia hanyalah sekadar angka. Penyebab sebenarnya dari rasa sakit Bapak Ibu ada di hal lain, dan sekarang, mari kita mulai membahasnya bersama. Baiklah, kalau bukan karena usia, lalu karena apa? Mungkin karena tulang rawan yang aus itu, yang sering dokter sebut-sebut sambil menunjukkan hasil röntgen, kedengarannya memang masuk akal. Tulang rawan terkikis, lalu tulang-tulang saling bergesekan. Nah, dari situlah rasa sakit itu datang. Ternyata tidak. Dan sekarang, ada satu fakta yang mungkin akan mengejutkan Anda. Di dalam tulang rawan sendi itu sendiri, tidak ada ujung saraf. Paham, kan? Secara fisik, ia tidak bisa merasakan sakit. Ia tidak bisa mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Ini seperti mencoba merasakan sakit pada rambut Anda saat dipotong. Lalu, apa yang sebenarnya sakit? Yang sakit adalah semua yang ada di sekitarnya. Selaput sinovial, ligamen, otot, bahkan tulang di bawah tulang rawan. Ketika tulang rawan menipis, partikel-partikel mikroskopisnya bisa masuk ke cairan sendi. Ini memicu reaksi perlindungan dari tubuh. Dimulailah peradangan, dan peradangan inilah yang berteriak kepada Anda. Hei, kita punya masalah. Rasa sakit itu bukan karena gesekan tulang. Rasa sakit itu adalah seperti alarm kebakaran yang berbunyi karena asap peradangan. Dan ini adalah berita terbaik hari ini. Jika rasa sakit adalah peradangan, berarti kita bisa mengatasinya.
Anda bisa hidup dengan osteoartritis tingkat 2 atau bahkan 3 tanpa merasakan sakit. Tujuan utama kita bukan untuk menumbuhkan tulang rawan baru secepat kilat, melainkan memadamkan api peradangan dan menghilangkan penyebab mengapa ia muncul lagi dan lagi. Dan ini benar-benar bisa diwujudkan. Baiklah, kita sudah paham bahwa nyeri itu tanda peradangan dan istirahat total justru tidak baik. Lalu, apa yang sering dilakukan orang yang merasa aktif? Mereka malah memaksakan diri ke tempat olahraga untuk menguatkan lutut yang sakit dengan prinsip biar sakit asal tercapai. Ini adalah sikap yang sangat keliru dan sama berbahayanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika tiba-tiba ada suara aneh dari mesin mobil Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentu saja segera membawanya ke bengkel, kan? Bapak Ibu tidak mungkin malah menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap suara aneh itu hilang sendiri, bahkan berharap mesinnya jadi lebih kuat, kan? Itu sungguh tidak masuk akal. Nah, untuk lutut Bapak Ibu, situasinya sama saja. Rasa nyeri itu adalah sinyal berhenti, ada yang tidak beres. Ini bukan ajakan untuk berlagak pahlawan. Ketika Bapak Ibu terus memaksakan diri melakukan squat, lunge, atau berlari sambil menahan nyeri, Bapak Ibu sedang mengabaikan sinyal penting itu. Secara harfiah, Bapak Ibu sedang memaksa jaringan yang meradang untuk terus bergesekan dan memperparah luka. Itu sama saja seperti Bapak Ibu menyiram bensin ke api peradangan. Memang benar, gerakan itu penting, tapi harus gerakan yang tepat. Gerakan yang bersifat terapi. Saat nyeri sedang akut, fokus kita seharusnya bukan memecahkan rekor kekuatan, melainkan mengurangi beban, melancarkan peredaran darah, dan mengaktifkan otot-otot yang tertidur atau jarang digunakan. Bergerak sambil menahan nyeri akut itu bukan tanda kekuatan mental. Itu justru jalan pintas menuju kerusakan sendi yang parah, bahkan bisa berujung di meja operasi. Tugas kita adalah belajar mendengarkan apa kata tubuh kita, bukan malah melawannya. Kita perlu menemukan titik tengah yang pas, di mana gerakan itu menyembuhkan, bukan malah merusak atau mencelakai. Seringkali kalau sendi terasa sakit, banyak dari kita langsung berpikir, wah, ini harus istirahat total. Lalu kita rebahan, kaki diangkat tinggi-tinggi, kadang bahkan pakai penyangga atau deker yang kencang, dan sebisa mungkin tidak bergerak sama sekali. Kedengarannya masuk akal ya? Logikanya, kalau ada yang rusak, jangan diganggu. Tapi Bapak Ibu, disinilah letak jebakan yang seringkali mengecoh kita. Sendi yang sakit, kalau cuma diistirahatkan total itu ibarat tanaman yang layu, lalu kita malah berhenti menyiramnya. Bukannya sembuh, malah makin cepat rusak. Mari kita pahami, bagaimana sendi kita bekerja. Bayangkan tulang rawan atau kartilago di sendi Bapak Ibu, itu seperti spons. Ya, spons ini unik, dia tidak punya pembuluh darah sendiri. Jadi, dia tidak bisa langsung menyerap makanan dari darah kita, seperti otot-otot di tubuh kita. Satu-satunya makanan dan minuman untuk spons ini adalah cairan sendi khusus yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagian yang paling penting ini. Cairan sendi ini baru akan bergerak dan memberi nutrisi ke tulang rawan, kalau ada gerakan. Jadi, saat Bapak Ibu menekuk dan meluruskan lutut misalnya, itu sama seperti kita memeras dan melepaskan spons tadi. Ketika spons diperas, semua kotoran dan zat sisa keluar. Lalu saat dilepaskan, spons akan menyerap kembali pelumas segar yang kaya nutrisi. Kalau kaki Bapak Ibu diam terus, pompa alami ini jadi tidak bekerja. Nutrisi pun terhenti. Akibatnya sendi jadi kelaparan dan perlahan mengering. Sendi bukan malah pulih, tapi justru bisa rusak makin parah dan lebih cepat. Makanya, istirahat total itu sebenarnya bukan cara mengobati, justru bisa memperburuk kondisi sendi kita. Yang kita butuhkan adalah gerakan. Tapi ingat, bukan sembarang gerakan, melainkan gerakan yang tepat dan terapeutik, yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Nah, mungkin ini adalah inti dari semua yang kita bahas di video ini. Sudah siap? Anggap saja lutut kita ini bagaikan sandera. Jarang sekali lutut itu sendiri yang menjadi biang kerok utama masalahnya. Seringkali penyebab nyeri itu bukan di lututnya, tapi di tetangganya, yaitu sendi-sendi yang berada di atas dan di bawahnya. Maksudnya sendi kaki, pergelangan dan telapak kaki, dan sendi panggul. Bayangkan kita punya sebuah rantai sederhana dengan 3 mata rantai. Kedua mata rantai di ujungnya bisa berputar dan bergerak bebas ke segala arah, tapi mata rantai yang tengah itu hanya bisa menekuk dan meluruskan dalam satu arah saja. Nah, lutut kita ini persis seperti mata rantai tengah yang sederhana itu. Sementara kaki dan panggul adalah engsel yang rumit dan multifungsi.
Jadi, begini ceritanya. Ketika kaki atau panggul tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar, mereka mulai berulah dan bergerak secara tidak wajar. Nah, lutut yang berada di antara keduanya terpaksa mengompensasi ulah ini. Lutut jadi bergerak tidak pada porosnya, sedikit terpuntir, atau bahkan bergeser ke samping, melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan tugasnya sama sekali. Setiap langkah atau gerakan jongkok yang salah seperti itu adalah cedera kecil yang disebut mikrotrauma. Dan setelah ribuan kali pengulangan, sendi lutut pun mulai rusak. Oleh karena itu, mengobati lutut saja, tapi mengabaikan kondisi kaki dan panggul, itu sama saja seperti mengecat retakan di dinding rumah yang fondasinya sudah bermasalah atau tidak stabil. Percuma, kita perlu memperbaiki seluruh konstruksi tubuh kita. Mari kita mulai dari fondasi tubuh kita, yaitu telapak kaki kita. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari betapa eratnya hubungan antara telapak kaki dan lutut. Padahal, ini adalah kunci penting bagi kesehatan tubuh kita. Ini ibarat membangun rumah, namun tidak memperhatikan retakan pada pondasinya. Telapak kaki kita adalah peredam kejut alami. Lengkungannya, seperti pegas, seharusnya meredam benturan setiap kali kita melangkah. Ini untuk melindungi semua sendi di atasnya, termasuk lutut kita. Tapi apa yang terjadi jika peredam kejut alami ini rusak? Misalnya, Anda memiliki kondisi kaki datar, atau yang sering disebut kaki jatuh ke dalam. Setiap langkah yang Anda ambil, telapak kaki Anda tidak memantul seperti pegas, melainkan ambles. Mengikutinya, seperti efek domino, tulang kering Anda juga ikut berputar ke dalam. Dan lutut, yang terjepit di antara tulang kering dan tulang paha, terpaksa mengikuti putaran ini. Akibatnya, lutut mengalami beban putar yang tidak wajar, yang sama sekali tidak dirancang untuk ditanggungnya. Dan ini terjadi dengan setiap langkah Anda. Ribuan, bahkan puluhan ribu kali dalam sehari, hari demi hari, tahun demi tahun. Anda mungkin melakukan berbagai latihan terbaik untuk lutut Anda, tetapi jika setiap langkah pondasi Anda terus merusak seluruh struktur tubuh, ini akan menjadi pertempuran yang tidak akan pernah Anda menangkan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kesehatan telapak kaki kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas bagian dasarnya. Ya, sekarang mari kita naik sedikit ke atas, ke pemimpin utama, atau kalau boleh dibilang dalang, yang mengendalikan seluruh kaki Bapak Ibu. Dan pemimpin ini mungkin terdengar aneh, tapi letaknya ada di pantat Bapak Ibu. Ya, yang kita maksud adalah otot bokong Bapak Ibu. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai bantal untuk duduk. Padahal sebenarnya ini adalah kelompok otot paling kuat di tubuh kita. Dalam kondisi normal, otot bokong inilah yang menstabilkan panggul Bapak Ibu saat berjalan dan menahan paha, agar tetap di posisi yang benar, tidak bergoyang ke kanan atau ke kiri. Mereka adalah pusat kekuatan yang menjaga seluruh struktur kaki. Bapak Ibu tetap stabil dan lurus. Tapi pada kebanyakan orang zaman sekarang, karena terlalu lama duduk, otot-otot ini jadi tertidur. Mereka melemah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya saat dibutuhkan. Lalu, apa yang terjadi? Ketika pusat kekuatan yang penting ini mati atau tidak aktif, mulailah terjadi kekacauan. Setiap kali Bapak Ibu melangkah, panggul akan sedikit merosot ke samping. Dan paha, karena tidak terkontrol, mulai memutar dan jatuh ke arah dalam. Sekarang pertanyaan utamanya, kemana lutut Bapak Ibu ikut bergeser setelah paha? Betul sekali, juga ikut ke arah dalam. Terjadilah bentuk kaki yang bengkok menyerupai huruf X itu, yang secara harfiah mengikis sendi lutut Bapak Ibu dari bagian dalam. Otot bokong Bapak Ibu yang lemah dan tertidur itu hampir 100% menjadi penyebab lutut bekerja dalam posisi yang salah dan merusak. Oleh karena itu, mencoba mengobati lutut tanpa membangunkan kembali otot bokong itu adalah usaha yang sama sekali sia-sia. Nah, kalau pantat atau otot bokong terasa lemah, pasti ada yang perlu dikuatkan, kan? Tapi, disinilah banyak orang, apalagi yang sering ke pusat kebugaran atau gym, sering membuat kesalahan umum lainnya. Mereka mulai fokus melatih otot di bagian depan paha yang kita kenal sebagai otot paha depan atau quadricep. Misalnya, latihan meluruskan kaki di alat atau jongkok dengan fokus ke bagian depan kaki.
Kelihatannya memang masuk akal. Kalau ototnya kuat, lutut jadi lebih stabil, kan? Padahal, sebenarnya cara ini malah memperparah masalah yang ada. Ibaratnya begini, seperti mobil penggerak 4 roda, yang bagian roda belakangnya dimatikan, lalu semua tenaga disalurkan ke roda depan. Apa yang terjadi? Mobilnya jadi susah dikendalikan atau oleng. Di kaki kita, ada 2 kelompok otot yang bekerja berlawanan. Otot quadriceps yang kuat di bagian depan, dan otot paha belakang, yang sering disebut bisep paha. Idealnya, kedua kelompok otot ini harus seimbang kekuatannya. Tapi kebanyakan orang otot paha depan memang sudah sering tegang dan lebih dominan. Sementara otot paha belakang dan otot bokong justru sering lemah dan kendor. Nah, kalau Anda malah makin melatih otot paha depan yang memang sudah kuat itu, Anda justru memperparah ketidakseimbangan ini. Otot depan yang terlalu tegang ini akan menarik tempurung lutut ke atas dan menekan ke sendi, sehingga menciptakan gesekan dan tekanan tambahan. Sedangkan otot paha belakang yang lemah tidak bisa menahannya. Akhirnya bukannya menstabilkan sendi, Anda malah membuat sendi lutut jadi makin miring atau tidak pada posisi semestinya. Jadi, tugas kita sebenarnya bukan cuma melatih semua otot tanpa arah, tapi mengembalikan keseimbangan, mengendurkan otot depan yang tegang dan menguatkan otot belakang yang lemah. Kita sering sekali membahas otot-otot yang lemah, yang perlu kita perkuat. Namun, ada sisi lain dari koin yang tak kalah penting. Otot-otot yang kaku dan tegang, yang justru perlu kita renggangkan dan lemaskan. Bayangkan lutut kita ini seperti sebuah tenda, dan otot-otot serta ligamen di sekitarnya itu ibarat tali-tali penopang yang menahannya. Jika semua tali penopang itu ditarik dengan kekuatan yang seimbang, tenda akan berdiri tegak dan kokoh. Nah, sekarang coba bayangkan, salah satu tali penopang itu, misalnya yang di samping, kita tarik terlalu kencang sampai tegang sekali. Apa yang akan terjadi pada tenda itu? Betul, tenda akan miring ke satu sisi, dan seluruh beban akan tertumpu pada salah satu pasak saja. Dengan lutut kita, kejadiannya sama persis. Ada beberapa otot utama yang, karena kebiasaan duduk terlalu lama atau beban aktivitas yang kurang tepat, menjadi pendek dan kaku seperti kawat baja. Terutama otot di bagian depan paha yang sudah sering kita bahas dan tensor fasciae latae (TFL) yang berada di samping paha. Otot penegang ini yang sering disebut TFL adalah biang keladi sesungguhnya bagi lutut kita. Ketika otot ini tegang dan spasme, ia akan menarik pita jaringan ikat lebar yang membentang di sepanjang sisi luar kaki dan menempel di bawah lutut. Jaringan yang menegang seperti senar gitar ini akan bergesekan dengan tulang, menyebabkan peradangan hebat dan rasa sakit di bagian luar lutut, yang dikenal dengan istilah lutut pelari atau runner's knee. Bahkan, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa penyebab nyeri lutut itu adalah gumpalan otot kecil, tapi sangat kaku yang terletak tinggi di paha. Maka dari itu, meregangkan dan melemaskan area otot-otot ini adalah langkah yang wajib untuk menjaga lutut tetap sehat. Nah, sekarang mari kita bahas sesuatu yang paling sederhana, tapi entah kenapa sering sekali terlupakan. Apa itu? Air. Ya, benar sekali. Air minum biasa yang jernih itu. Kita sudah pernah membahaskan bahwa tulang rawan kita itu seperti spons, dan cairan sendi itu ibarat pelumas. Nah, cairan sendi atau sinovial ini, 80%-nya terdiri dari air loh. Kalau tubuh kita kekurangan air, dia akan mulai berhemat. Dan sistem yang dianggap kurang penting akan jadi prioritas untuk diambil airnya. Sayangnya, sendi-sendi kita termasuk dalam daftar itu. Lalu, apa yang terjadi kalau air dalam pelumas sendi itu berkurang? Cairannya jadi kental dan lengket, mirip oli mesin yang sudah lama tidak diganti. Dia akan kehilangan kemampuan untuk meredam guncangan dan memberi nutrisi. Bayangkan saja, Anda mencoba memutar mekanisme yang rumit, tapi bukan dilumasi minyak encer, melainkan bubur kental. Gerakan jadi susah, gesekan malah bertambah. Tulang rawan kita, si spons tadi, tidak mendapat cukup cairan dan nutrisi. Dia mulai mengering, jadi lebih rapuh dan mudah rusak. Seringkali, seseorang sudah rajin berolahraga dengan benar, tapi hasilnya sedikit sekali. Ternyata setelah minum air putihnya teratur, rasa tidak nyaman dan bunyi kretek-kretek di lututnya berkurang drastis. Jadi, sebelum Anda buru-buru mencari suplemen yang mahal, coba tanyakan pada diri sendiri pertanyaan sederhana ini. Apakah saya sudah minum air putih sesuai kebutuhan saya setiap hari? Ingat, ya, bukan jus, bukan teh, apalagi kopi. Karena minuman-minuman itu malah bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Yang kita maksud adalah air putih murni.
Ini adalah cara paling murah dan paling mudah untuk membantu kesehatan sendi-sendi Anda dari dalam. Bapak Ibu sering bertanya, "Dokter, saya harus makan apa ya supaya tulang rawan ini bisa pulih lagi?" Pertanyaan ini memang sering sekali saya dengar. Dan coba lihat di apotek, rak-raknya penuh sekali dengan botol-botol kolagen, kondroitin, glukosamin. Banyak orang rela mengeluarkan uang yang sangat banyak, berharap keajaiban datang. Tapi, mari kita bicara apa adanya. Mencoba memulihkan sendi hanya dengan suplemen itu seperti mencoba membangun rumah dengan hanya membawa batu bata ke lokasi, tapi lupa semen, air, dan para pekerjanya. Cara itu tidak akan berhasil. Tubuh Bapak Ibu adalah sistem yang kompleks. Lupakan pil-pil mahal yang mungkin tidak banyak membantu itu. Sebagai gantinya, mari kita tambahkan 3 makanan utama ke dalam pola makan kita. Ini bukan hanya batu bata saja, tapi justru satu paket bahan bangunan lengkap untuk sendi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kaldu tulang. Bukan sup instan dari kubus kaldu ya, tapi kaldu yang asli, yang direbus perlahan-lahan dalam waktu lama, dari tulang, tulang rawan, dan sendi hewan. Ini adalah sumber alami kolagen dan glukosamin, dalam bentuk yang sangat mudah diserap oleh tubuh Bapak Ibu. Yang kedua adalah ikan berlemak K. Seperti salmon, makarel, atau sarden. Ikan-ikan ini adalah juara dalam kandungan asam lemak omega 3. Dan omega 3 itu adalah pejuang alami utama melawan peradangan. Ingat kan, kita sering bilang kalau rasa sakit itu pertanda adanya peradangan. Nah, ini alat Bapak Ibu untuk memadamkan api dari dalam. Dan yang ketiga adalah makanan yang kaya akan belerang. Seperti bawang merah, bawang putih, kol, dan telur. Belerang adalah mikronutrien penting yang berperan dalam pembentukan kolagen. Tanpa belerang, batu bata itu tidak akan bisa menempel dengan baik. Mudah didapat, terjangkau, dan jauh lebih efektif daripada pil apapun. Sakit itu kan pertanda adanya radang. Dan selama api peradangan ini masih menyala, setiap gerakan pasti akan terasa tidak nyaman. Tentu saja, kita bisa minum obat anti radang dari apotek. Obat itu memang cepat meredakan gejalanya. Tapi, obat-obatan seperti itu seringkali punya efek samping, terutama untuk lambung kita. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa di dapur Bapak Ibu, kemungkinan besar sudah ada semua bahan untuk membuat ramuan anti radang yang ampuh dan alami. Resepnya sangat mudah sekali, dan keampuhannya sudah terbukti selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional, serta juga dikuatkan oleh penelitian modern. Bapak Ibu hanya perlu 3 bahan. Yang pertama adalah kunyit. Zat aktifnya, kurkumin, merupakan salah satu agen anti radang alami yang paling kuat. Kekuatannya bahkan bisa disamakan dengan beberapa jenis obat. Yang kedua adalah jahe. Jahe tidak hanya melawan peradangan, tapi juga melancarkan peredaran darah, sehingga membantu mengantarkan nutrisi ke sendi yang sakit. Dan bahan rahasia yang ketiga adalah sejumput lada hitam. Lada hitam ini sendiri sebenarnya tidak mengobati sendi, tapi zat piperin yang terkandung di dalamnya bisa melipat gandakan penyerapan kurkumin hingga puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Tanpa lada hitam, sebagian besar khasiat kunyit hanya akan lewat begitu saja. Caranya mudah. Cukup campurkan setengah sendok teh bubuk kunyit dan jahe. Tambahkan sejumput lada hitam, seduh dengan air hangat, aduk rata, lalu minum. Minuman sederhana ini, jika rutin Bapak Ibu konsumsi, akan membantu tubuh secara alami mengurangi tingkat peradangan dan mempersiapkan sendi-sendi untuk pemulihan selanjutnya. Nah, setelah kita mempersiapkan tubuh dari dalam dan mengurangi peradangan, sekarang saatnya kita beralih ke gerakan. Tapi, dari mana harus memulai? Apalagi kalau lutut terasa sakit bahkan saat berjalan. Mulai dengan latihan seperti jongkok atau lunges, itu terlalu berlebihan dan berisiko. Kita butuh latihan paling aman dan paling dasar, yang bisa dilakukan bahkan sambil duduk di kursi. Tujuannya bukan untuk membentuk otot besar, melainkan untuk mengaktifkan pompa alami yang pernah kita bahas. Agar cairan sendi kita bisa bersirkulasi dengan baik, melumasi, dan memberi nutrisi pada tulang rawan kita. Duduklah di ujung kursi, pastikan kedua kaki ditekuk membentuk sudut siku-siku, dan telapak kaki menapak rata di lantai. Punggung tegak. Sekarang, dengan sangat perlahan dan terkontrol, mulailah meluruskan satu kaki Anda di bagian lutut. Bayangkan Anda menggerakkan kaki seolah-olah di dalam cairan yang sangat kental atau agar-agar padat, merasakan adanya hambatan. Luruskan sampai Anda merasakan sedikit ketegangan pada otot paha depan. Tapi jangan sampai sendi terkunci sepenuhnya, apalagi sampai terasa sakit.
tahan posisi ini selama 1 detik. Kemudian dengan cara yang sama, perlahan dan terkontrol, turunkan kembali kaki Anda ke posisi awal. Jangan menjatuhkannya, tapi turunkan secara perlahan sambil mengontrol setiap gerakannya. Lakukan 15-20 pengulangan gerakan ini dengan lembut dan tanpa terburu-buru untuk setiap kaki. Tidak boleh ada rasa sakit atau bunyi krek sama sekali. Jika muncul rasa tidak nyaman, kurangi jangkauan gerakannya. Latihan ini ibarat pemanasan lembut untuk sendi Anda. Ini aman, meningkatkan nutrisi pada tulang rawan, dan mempersiapkan otot Anda untuk latihan yang lebih berat di kemudian hari. Inilah langkah pertama dan terpenting Anda dalam proses fisioterapi atau terapi fisik. Berolahraga memang bagus, tapi kita perlu ingat, di sekitar lutut kita ada otot-otot yang tegang dan kaku. Otot-otot ini sering menjadi titik pemicu rasa sakit dan menarik sendi lutut ke posisi yang tidak semestinya. Selama otot-otot itu tidak kita kendurkan, rasa lega yang menyeluruh tidak akan kita dapatkan. Untuk mengatasi ini, kita tidak perlu memanggil terapis pijat yang mahal. Sahabat terbaik kita dalam hal ini hanyalah sebuah bola tenis biasa. Teknik sederhana ini disebut myofascial release. Mudah saja, ini adalah pijat mandiri yang sangat membantu meredakan ketegangan pada otot dan jaringan ikat di sekitarnya. Duduklah di lantai atau di kursi. Ambil bola tenis Anda, lalu letakkan di bawah paha. Mulai gulirkan perlahan bola itu ke seluruh permukaan paha Anda, bagian depan, belakang, dan samping. Tugas Anda adalah mencari titik-titik yang paling sakit atau paling tegang. Rasanya seperti ada gumpalan kecil yang kaku dan tidak nyaman. Ketika Anda menemukan titik seperti itu, berhenti di sana. Tidak perlu menggulirkan bola lagi. Cukup tahan dan berikan tekanan pada titik itu dengan berat badan Anda. Tekanannya harus terasa, sekitar 7 dari 10 dalam skala ketidaknyamanan. Tapi jangan sampai terasa menyiksa. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Setelah sekitar 20-30 detik, Anda akan merasakan otot di bawah bola mulai terasa melunak dan rileks, serta rasa sakitnya berkurang. Berikan perhatian khusus pada bagian samping paha, tempat otot paha samping yang sering menegang itu berada, dan juga pada bagian depan paha, yaitu otot quadriceps. Dengan rutin menggulirkan bola di area-area ini, Anda akan melepaskan ketegangan berlebihan yang selama ini menarik lutut Anda. Ini seperti mengendurkan tali-tali tenda yang terlalu kencang, sehingga tenda bisa berdiri tegak dan seimbang kembali. Sederhana, mudah dilakukan, dan sangat efektif. Sekarang, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin terdengar sama sekali tidak berhubungan dengan lutut Anda. Tapi percayalah, hubungannya sangat erat. Mari kita bicara tentang pernapasan Anda. Ya, tentang bagaimana Anda bernapas setiap hari, setiap saat. Sebagian besar dari kita, entah saat stres atau karena aktivitas yang banyak duduk, bernapas dengan cara yang tidak benar. Kita bernapas menggunakan dada, sering, dangkal, sambil mengangkat bahu. Ini yang disebut napas stres. Dan hal ini menciptakan ketegangan umum, semacam ketegangan latar, di seluruh tubuh kita. Ketika Anda bernapas seperti itu, otot pernapasan utama Anda, yaitu diafragma, hampir tidak bekerja. Sebagai gantinya, otot-otot bantu di leher, bahu, dan punggunglah yang ikut bekerja. Otot-otot ini jadi tegang terus-menerus. Ketegangan ini melalui rantai otot, seperti aliran listrik dalam kabel, menyebar ke seluruh tubuh Anda. Sistem saraf Anda berada dalam mode siaga lawan atau lari. Otot-otot di seluruh tubuh, termasuk otot kaki, menjadi lebih kaku dan tegang. Otot-otot itu jadi lebih sulit rileks dan aliran darah ke sana pun berkurang. Ingat, kita pernah membahas otot-otot yang menegang dan menarik lutut. Nah, pernapasan dangkal ini adalah salah satu alasan utama mengapa otot-otot itu bisa menegang. Coba sekarang juga, letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut. Lalu, tarik dan hembuskan napas dalam-dalam beberapa kali. Tugas Anda adalah bernapas sedemikian rupa, sehingga hanya tangan di perut yang bergerak naik turun, sementara dada tetap tidak bergerak. Inilah pernapasan yang benar, pernapasan diafragma. Hanya dengan 5 menit praktik seperti ini setiap hari, Anda dapat membantu sistem saraf beralih ke mode relaksasi dan menghilangkan ketegangan total dari tubuh. Ini secara tidak langsung, tetapi sangat terasa manfaatnya juga untuk lutut Anda. Baiklah, bagaimana jika setelah mencoba berbagai cara, tidak ada yang berhasil dan dokter kemudian menawarkan suntikan di sendi? Biasanya, yang dimaksud adalah suntikan asam hyaluronat yang sering digambarkan sebagai prostesis cair atau pelumas sendi. Kedengarannya memang sangat canggih dan penuh harapan, bukan?
Seolah-olah cukup bayar, disuntik, dan lutut bisa langsung berfungsi seperti baru lagi. Namun, mari kita telaah lebih jauh. Apa sebenarnya suntikan ini? Asam hyaluronat sendiri memang merupakan komponen yang sangat penting dalam cairan sendi alami kita. Saat disuntikkan langsung ke sendi, cairan ini memang bisa untuk sementara waktu meningkatkan kekentalan dan volume pelumas di sana. Hal ini mungkin dapat mengurangi gesekan dan meredakan rasa sakit untuk sementara. Namun, perlu diingat, kata kuncinya di sini adalah sementara. Bayangkan begini, di mobil Anda, level oli terus-menerus berkurang karena ada kebocoran. Tentu saja, Anda bisa terus-menerus menambahkan oli baru agar mobil tetap bisa jalan. Tapi, apakah itu menyelesaikan akar masalah kebocoran? Tentu saja tidak. Nah, dengan suntikan asam hyaluronat ini, ceritanya kurang lebih sama. Suntikan ini tidak mengatasi penyebab mengapa pelumas alami sendi Anda berkurang atau kualitasnya menurun. Anda juga tidak menghilangkan ketidakseimbangan otot yang sebenarnya merusak sendi atau mengubah gaya hidup yang mungkin memperparah kondisi. Anda hanya membeli keringanan sementara, sebuah tongkat penyangga yang harganya tidak murah untuk sendi Anda. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa suntikan rutin ini bisa menekan kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi asam hyaluronatnya sendiri. Ini berarti Anda bisa menjadi sangat tergantung pada suntikan-suntikan tersebut. Suntikan ini mungkin saja dibenarkan dalam kasus-kasus yang sangat langka dan sudah parah sebagai langkah sementara. Namun, jika ini dianggap sebagai obat mujarab dan satu-satunya solusi permanen untuk masalah Anda, itu adalah pemahaman yang keliru dan tentunya sangat mahal. Bapak Ibu sekalian, mari kita bicarakan sesuatu yang setiap hari memengaruhi lutut kita ribuan kali, tapi mungkin sering kita lupakan. Apa itu? Sepatu yang kita pakai. Kita mungkin sudah rajin olahraga dan makan makanan bergizi, tapi kalau setiap hari selama berjam-jam kita pakai sepatu yang salah, itu sama saja merusak semua usaha baik yang sudah kita lakukan. Lalu, sepatu jenis apa yang jadi musuh utama lutut kita? Pertama, jelas sekali, sepatu hak tinggi. Sepatu ini membuat berat badan kita condong ke depan. Lutut jadi sedikit menekuk terus-menerus, dan bagian depan sendi lutut jadi terbebani. Ini bisa mempercepat terjadinya pengapuran tulang di tempurung lutut kita. Kedua, dan ini mungkin mengejutkan, adalah sepatu dengan sol yang benar-benar datar, tipis, dan tanpa penyangga lengkung kaki. Contohnya, sepatu balet atau sepatu kets. Sepatu seperti ini tidak memberikan bantalan atau peredam guncangan sama sekali. Setiap langkah di jalanan keras itu seperti benturan kecil yang langsung ditransfer dari telapak kaki ke lutut. Ditambah lagi, tanpa dukungan untuk lengkung kaki, telapak kaki kita akan cenderung jatuh ke dalam, memicu rangkaian gerakan yang salah pada tubuh. Dan ketiga adalah sepatu yang terlalu sempit, sampai jari-jari kaki terhimpit. Ini akan mengganggu gerakan alami kaki saat melangkah atau menolak tanah, dan akhirnya merusak keseluruhan biomekanika cara kita berjalan. Lalu, sepatu seperti apa yang ideal untuk menjaga kesehatan lutut kita? Carilah sepatu dengan hak yang tidak terlalu tinggi, sekitar 2-3 cm dan stabil. Solnya harus lentur tapi juga padat, agar mampu meredam guncangan dengan baik. Dan yang penting, bagian depannya harus cukup lebar, supaya jari-jari kaki kita bisa bergerak bebas dan tidak terhimpit. Coba deh Bapak Ibu periksa sepatu yang sering dipakai sehari-hari. Siapa tahu, musuh utama kesehatan lutut kita selama ini justru sedang tergeletak di rumah kita sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah banyak membahas penyebab fisik nyeri lutut. Namun, ada satu hal lagi yang seringkali terlewatkan, yakni psikosomatik. Ini adalah kaitan antara perasaan atau kondisi emosi kita dengan kesehatan fisik tubuh. Tentu saja, ini bukan berarti Anda mengada-ada atau menciptakan rasa sakit itu sendiri. Osteoartritis atau radang sendi adalah perubahan fisik yang nyata pada sendi. Namun, kondisi psikologis dan emosional kita bisa menjadi semacam pemicu atau katalis yang memperparah nyeri dan menghambat proses pemulihan. Dari sudut pandang psikosomatik, lutut sering melambangkan kelenturan kita dalam menjalani hidup. Kemampuan kita untuk bersikap luwes, mengalah, melangkah maju, dan menerima arah atau perubahan baru. Nyeri lutut seringkali dikaitkan dengan sifat keras kepala, enggan mengubah pandangan, atau rasa takut menghadapi masa depan. Ungkapan seperti, saya tidak akan membungkuk, saya tidak akan menyerah, secara harfiah dapat diartikan oleh tubuh.
Pikiran-pikiran kaku ini kemudian termanifestasi sebagai kekakuan dan rasa sakit pada sendi-sendi yang memang bertugas untuk membungkuk atau menekuk. Stres kronis juga berperan sangat besar, Bapak dan Ibu. Saat kita terus-menerus dalam kondisi tegang, tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Tingginya kadar hormon ini memicu dan mempertahankan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi-sendi kita. Artinya, stres yang Bapak dan Ibu rasakan, misalnya karena pekerjaan atau masalah sehari-hari, secara harfiah bisa memperparah api peradangan di lutut Anda. Saya tidak mengajak Anda untuk menganggap semua penyebab nyeri hanya ada di pikiran saja. Namun, penting untuk dipahami bahwa tubuh dan jiwa kita ini adalah satu kesatuan yang utuh. Dengan belajar mengelola stres, mempraktikkan teknik relaksasi atau meditasi, Bapak dan Ibu tidak hanya memperbaiki suasana hati. Lebih dari itu, Anda sedang menciptakan lingkungan biokimia yang kondusif dalam tubuh, di mana peradangan dapat mereda dan proses pemulihan berjalan jauh lebih cepat. Dan sekarang, rahasia terpenting yang mungkin selama ini belum Anda ketahui dari penjelasan para dokter, supaya Anda terus-menerus bolak-balik berobat. Nyeri lutut itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, murni berasal dari lututnya sendiri. Lutut Anda itu cuma korban yang menanggung beban dari masalah di bagian tubuh lain. Bayangkan, jika pondasi rumah Anda, yaitu kaki, miring, dan atapnya, yaitu panggul, tidak sejajar. Apa yang akan terjadi pada dinding dan jendela, yaitu lutut? Betul sekali, mereka akan retak dan rusak. Bertahun-tahun Anda mencoba menambal retakan di lutut dengan obat-obatan dan suntikan, padahal yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki pondasi dan atapnya. Menyadari hal ini, inilah pencerahan yang mengubah segalanya. Anda tidak lagi menjadi korban sendi yang sakit, melainkan menjadi arsitek dari tubuh Anda yang sehat. Jadi, mari kita rangkum. Nyeri lutut bukanlah vonis mati, dan bukan juga pertanda penuaan yang tidak bisa dihindari. Itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh tubuh Anda. Sinyal tentang ketidakseimbangan otot, pola makan yang salah, dan kebiasaan buruk. Pemulihan sendi tanpa operasi bukanlah keajaiban, melainkan sebuah kerja sistematis yang didasari pemahaman akan tubuh Anda sendiri. Anda tidak hanya menutupi rasa sakitnya, Anda menghilangkan penyebabnya, langkah demi langkah mengembalikan kebebasan bergerak Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat dan memberikan Anda harapan, mohon berikan jempol, like, dan subscribe ke kanal kami, agar tidak ketinggalan materi kesehatan bebas obat lainnya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda, metode atau latihan apa yang sudah membantu Anda mengatasi nyeri lutut? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling bantu untuk menjadi lebih sehat.